الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua sehingga kita tidak menghitung, tidak bisa untuk menghitung nikmat Allah tersebut karena saking banyaknya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian hitung-hitung nikmatku, pasti kalian tidak bisa untuk menghitungnya. Karena begitu banyak nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada hambanya. Tergantung hambanya apakah pada bersyukur dengan nikmat tersebut ataukah kufur. Kalau mereka selalu bersyukur, maka Allah akan menjanjikan untuk menambah nikmat mereka. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian selalu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat kalian. Tetapi sebaliknya jika kalian kufur, jika kalian kikir terhadap nikmatku, maka azabku amatlah pedih. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu maka sudah sewajarnya, sudah seyogyanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang ternyata di dalam Al-Qur'an Allah katakan, qalilan ma tashkurun, hanya sedikit saja manusia yang pandai bersyukur terhadap nikmatku. Mudah-mudahan yang sedikit itu adalah tergolong kita. Amin, Allahumma amin. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan banyaknya kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapatkan syafaat ketika itu. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat selain syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Di samping itu khatib berwasiat kepada kita semua untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar iman dan takwa dalam artian mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul pada hari ini adalah pendidikan akhlak terhadap membangun karakter anak. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sekolah yang mendidik anak-anak kita adalah guru. Sedangkan di rumah yang mendidik anak-anak kita adalah kita sendiri sebagai orang tua. Orang tua adalah sebagai guru untuk anak-anaknya di rumah. Oleh karena itu, maka seorang guru harus memiliki 4 kompetensi di dalam dirinya. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Seorang guru atau orang tua harus memiliki kepribadian yang baik, contoh yang baik, uswatun hasanah bagi anak-anaknya. Jangan kita mengharapkan anak yang soleh-solehah sementara kepribadian seorang orang tuanya buruk atau tidak mencerminkan kepribadian yang baik terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, maka kita selalu mengintrospeksi diri supaya pribadi kita menjadi pribadi yang bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada keluarganya, anaknya, cucunya berperilaku yang baik. Rasulullah tidak hanya menyuruh kepada anak-anaknya, kemudian dia juga melakukan. Ketika Rasulullah perintahkan kepada anak istrinya salat, maka Rasulullah lah dulu yang lebih utama salat. As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Oleh karena itu maka patut kita mencontohi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah suri tauladan yang baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surah Al-Ahzab di dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ayat yang ke-21. Demi sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Maka yang datang dari Rasulullah, baik itu ucapan, perbuatan, tingkah lakunya, semuanya adalah baik dan patut kita contohi. Dan itulah yang akan kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan untuk mendidik anak-anak generasi kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kita pungkiri lagi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah, mengatakan Rasulullah itu adalah memiliki akhlak yang agung. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya wahai engkau ya Muhammad, kata Allah, memiliki akhlak yang agung, artinya budi pekerti yang baik. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang guru atau orang tua harus memiliki kompetensi pedagogik. Apa itu pedagogik? Yaitu kemampuan seorang guru atau orang tua dalam menguasai materi-materi agama keislaman, baik itu tentang akidah, tentang ketuhanan, tentang fikih, amal ibadah, dan semuanya kalau bisa dimiliki oleh seorang guru atau orang tua, sehingga ia mampu menjadi pendidik yang berintegritas, pendidik yang betul-betul berkualitas, sehingga maka akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas pula. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang guru atau orang tua harus memiliki ilmu tentang ketuhanan, seperti contoh ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Siapa dia? Siapa zat yang sebenar-benarnya Allah itu? Maka kita beritahukan kepada anak-anak kita, dan itu kita harus memiliki ilmu yang mumpuni. Kalau kita tidak bisa, maka ada sekolah-sekolah agama, pesantren, maka antarkan anak-anak generasi kita di pondok-pondok pesantren, sehingga bisa mereka mengenal siapa Tuhan mereka dan siapa diri mereka. Ketika mereka besar, maka mereka tidak sombong, mereka tahu hakikat hidup ini dan akan kemana mereka akan kembali. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah seorang guru atau orang tua adalah memiliki kompetensi sosial. Sebelum kita menyuruh anak-anak kita berinteraksi dengan masyarakat, maka kitalah sebagai orang tua terlebih dahulu, kita ajak anak-anak generasi kita bersosial. Apakah itu dalam bersosial hari-hari besar nasional, 17 Agustusan barangkali, kemudian hari-hari besar Islam, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, pengajian-pengajian agama, tabligh akbar, maka kita ajak anak-anak generasi kita supaya mereka tahu bahwa begitu pentingnya ilmu agama ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup sampai di situ. Ketika ada kematian, maka kita bawa anak-anak kita menengok, pergi takziah orang dalam mendapatkan musibah, biar mereka tahu ternyata begini ketika mendapat musibah. Ketika mereka ditimpa musibah di masa yang akan datang, maka mereka tidak heran lagi, maka tidak begitu sedih, karena mereka telah diajari sejak dini, sejak kecil, bahwa menjenguk orang sakit, bertakziah, melakukan kewajiban-kewajiban fardu kifayah, maka ini harus diajarkan kepada anak-anak generasi kita. Setelah kita meninggal, mereka tahu akan membawa diri mereka. Mereka tidak dibilang orang sombong, mereka tidak akan dikatakan orang-orang yang angkuh kalau mereka sudah dibekali dengan ilmu-ilmu sosial yang tinggi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kemudian di ayat yang lain,
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian. Artinya bersatu, jangan wala tamud, jangan kalian bercerai-berai. Artinya apa? Sosial di sini sangat dijaga di dalam ajaran Islam. Oleh karena itu kaum muslimin, maka kita tanamkan kepada anak-anak generasi kita bahwa saling tolong-menolong dalam Islam, dalam perbuatan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolonglah dalam perbuatan takwa, yaitu dalam kebaikan-kebaikan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang guru atau orang tua harus memiliki yang namanya kompetensi profesional di dalam melakukan mendidik anak-anak generasi kita. Kita harus profesional. Tunjukkan kedisiplinan kepada anak-anak kita. Kalau kita menyuruh datang cepat ke masjid, maka kita duluan yang datang cepat ke masjid. Anak-anak kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak dia lebih terkesan kita ajarkan secara langsung, secara praktik daripada teori. Karena teori belum begitu berkesan, tetapi ketika kita mengajari seseorang dengan langsung kita ajarkan dengan praktiknya, maka itu lebih terkesan dan akan dia ingat sepanjang hidupnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ajari anak-anak kita bersedekah, kita ajari anak-anak kita berinfak, kita ajarkan anak-anak kita bagaimana menghargai orang lain. Karena menghargai orang lain dalam kehidupan ini sangat penting sekali. Kalau kita tidak saling menghargai, maka siapa lagi akan menghargai kita? Kalau kita berantem, maka agama-agama non-muslim, agama-agama yang luar daripada Islam, maka akan mentertawakan kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lalu bagaimana cara kita menerapkan kompetensi-kompetensi yang khatib sebutkan tadi? Tentu kita mulai dari pribadi kita sendiri. Kata Rasulullah, ibda' binafsi, mulailah dari diri sendiri. Ketika kita menyuruh anak-anak kita mengaji, maka kita duluan yang harus mengaji. Ketika kita menyuruh anak-anak kita cinta dengan Al-Quran, maka kita juga harus cinta dengan Al-Quran. Kita tanamkan nilai-nilai Al-Quran di dalam dirinya. Kita bilang kepada anak-anak kita bahwa Al-Quran adalah penting. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Al-Quran ini adalah sebagai pedoman hidup di dalam hidup ini, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran akan menerangi ketika kita sudah meninggal dunia. Ketika kita berada di alam barzah, Al-Quran akan menerangi kita. Kalau kita dekat dengan Al-Quran ketika kita hidup di dunia ini, maka Al-Quran nanti akan datang memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Iqra'ul Qur'ana, bacalah itu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah itu Al-Quran, maka Al-Quran akan datang di hari kiamat memberikan syafaat bagi yang pembacanya. Oleh karena itu maka Al-Quran akan menolong kita di suatu saat nanti. Maka jangan sekali-sekali kita mengabaikan Al-Quran. Jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan Al-Quran selagi hidup. Selagi Allah masih akan berikan kehidupan di dalam diri kita, selagi Allah masih memberikan nyawa di dalam diri kita, maka kita haruslah berinteraksi dengan Al-Quran lebih banyak daripada kita berinteraksi di media sosial yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita nilai dari sisi negatifnya, maka banyak negatif yang di dalam media sosial, di dalam HP. Tetapi kalau kita nilai dari sisi positifnya, maka insya Allah tergantung kepada orang yang memakainya, tergantung pada orang yang menggunakannya. Kalau dia menggunakan HP medsos ini dalam kebaikan, maka medsos ini bisa menjadi membawa dirinya ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau dia mengikuti langkah-langkah syaitan, maka dia akan terjerumus melalui HP ini. Kita akan sengsara hidup di dunia, dan kita akan sengsara pula hidup di akhirat. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Maka syaitan itu innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Mudah-mudahan khutbah yang singkat menambah ilmu pengetahuan kepada kita semua, mengingatkan kita semua, terutama khatib pribadi sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين يا الله اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين يا الله اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان يا الله يا مجيب السائلين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والزنا والربا والLGBT خصوصا في هذه الجمعة وخصوصا Pekanbaru خاصة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة